Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan tentang model komputasi teknik tata bahasa automata. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Yaya Zakaria, selanjutnya ada saya sendiri Ahmad Sodikun, dilanjutkan Alifia Prastiwi, lalu ada Firman Rizky Fadianto. Yang pertama, pembukaan beberapa masalah tidak memiliki solusi algoritmik. Sebuah model komputer memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu mudah untuk bekerja, yang kedua secara teoritis sekuat komputer sungguhan, yang ketiga diperlukan untuk menunjukkan bahwa sesuatu tidak dapat dilakukan oleh komputer manapun. Apa itu model? Model adalah cara penting untuk mempelajari fenomena fisik dan sosial. Contohnya seperti sistem cuaca, penyebaran epidemi, dan molekul kimia. Model juga dapat digunakan untuk memprediksi perilaku sistem yang ada ataupun untuk menguji desain yang diusulkan. Model dari sebuah fenomena bisa digunakan untuk menangkap esensi yang bersifat penting dari hal yang nyata. Yang dua ada mungkin berbeda dalam skala dari yang asli, terus menekankan beberapa detail dari hal yang nyata. Yang terakhir tidak memiliki fungsionalitas penuh dari hal yang nyata. A model of a computing agent. Model agen komputasi, model yang baik untuk entitas agen komputasi harus memiliki beberapa ciri. Yang pertama, dapat menangkap seperti dasar agen komputasi. Yang kedua, dapat mengaktifkan eksplorasi kemampuan dan keterbatasan komputasi dalam pengertian yang paling umum. Seorang agen komputasi juga harus dapat menerima masukan, menyimpan informasi dan mengambilnya dari memori, mengambil tindakan sesuai dengan instruksi algoritma. Di sini pilihan tindakan tergantung pada keadaan agen komputasi dan item input saat ini. Yang terakhir, dapat menghasilkan keluaran. Selanjutnya, mesin Turing. Sebuah mesin Turing merupakan peta konseptual yang memanjang tanpa batas di kedua arah. Memiliki ciri memegang input ke mesin Turing, berfungsi sebagai memori. Rekaman itu dibagi menjadi sel-sel. Mesin Turing juga merupakan unit yang membaca satu sel kaset pada satu waktu dan menulis simbol di sel itu. Setiap sel berisi satu simbol. Untuk simbol sendiri harus berasal dari sekumpulan simbol terbatas yang disebut alfabet. Alfabet untuk mesin Turing tertentu berisi simbol khusus B untuk kosong, biasanya berisi simbol 0 dan 1. Terkadang mengandung simbol tambahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya mesin Turing. Mesin Turing pertama masukkan ke mesin Turing dinyatakan sebagai string terbatas simbol non-blank dari alfabet. Keluaran dari mesin Turing ditulis dalam pita menggunakan alfabet. Setiap saat unit berada di salah satu dari keadaan K state. Next. Kemudian setiap operasi pada mesin Turing melibatkan yang pertama yaitu menulis simbol di sel atau sama dengan mengganti simbol yang sudah ada. Yang kedua, masukkan ke keadaan baru, bisa jadi keadaan yang sama. Yang ketiga, berpindah satu sel ke kiri atau ke kanan. Kemudian, notasi singkat untuk instruksi sebagai berikut. Ada 5 komponen, yaitu kondisi saat ini, simbol berikutnya, keadaan selanjutnya, dan arah gerakan. Form.
Berarti ini status saat ini, simbol berikutnya, status berikutnya, dan arah gerakan. Kemudian ada model of algoritma. Model of algoritma yaitu instruksi untuk mesin Turing adalah model dari suatu algoritma. Merupakan koleksi yang tertata dengan baik, terdiri dari operasi yang tidak ambigu, dan dapat dihitung secara efektif. Kemudian berhenti dalam waktu yang terbatas, menghasilkan hasil. Kemudian ada Turing Machine Example. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yahya. Maaf, Firman. Ya, terima kasih. Lalu Turing Machine Example, mesin Turing bit inverter dimulai dengan status 1 di sel tidak kosong paling kiri, mengembalikan yaitu lalu kedua mengembalikan apapun simbol saat ini dengan mencetak kebalikannya, yang ketiga bergerak ke kanan sampai tetap dalam keadaan satu. Program untuk mesin bit inverter yaitu 1011R, ya, terus bawahnya juga 1101R. Lanjut, next. Bit inverter diagram keadaan atau static diagram referensi itu ada 3, yaitu representasi visual dari algoritma mesin Turing. Terus yang kedua lingkaran merupakan state, yang ketiga adalah panah adalah state transisi. Terus parity bit machine atau mesin bit paritas. Bit paritas ganjil itu bit ekstra yang melekat pada ujung strike bit atau sehingga jumlah 1S di seluruh string termasuk bit paritas adalah ganjil. Yang pertama, jika string memiliki angka ganjil 1S, bit paritas diatur ke 0. Terus yang kedua, jika string memiliki angka genap 1S, bit paritas diatur ke 1. Terus program mesin Turing untuk mesin bit paritas yaitu ada 60112R, terus 1001R, 211R, 2002R, 1B13R, 2B03R. Lanjut. Mesin for unary incrementing atau mesin untuk unary incrementing itu kan representasi bilangan unary, yaitu hanya menggunakan satu simbol, itu satu. Setiap bilangan bulat tidak bertanda n dikodekan oleh urutan n plus 1 s dengan incrementer mesin Turing yang menambahkan satu ke nomor berapapun. Lalu sebuah program untuk incrementer sendiri yaitu satunya 5 kali, terus R, terus 1B, 12R. Terus program alternatif untuk incrementer sendiri itu satunya ada 5, terus R, terus 1B, 12L yang membedakan R sama L. Next. Lalu unary addition machine atau mesin penambahan unary ini yaitu adalah mesin Turing yang dapat ditulis untuk menambahkan 2 angka menggunakan representasi unary. Program mesin Turingnya itu sebagai berikut yaitu 11B2R, terus 21B3R, terus 3113R, terus 3B14R. Next. The Crunch Turing Thesis ya, kali ini selanjutnya akan dibacakan oleh Yahya Zakaria. Kepada Yahya Zakaria, saya persilahkan. So, sebagai itu The Crunch Turing Thesis
Di sini terdapat tesis George Turing, yang mana jika ada algoritma untuk melakukan tugas manipulasi simbol, maka ada mesin Turing untuk melakukan tugas itu. Berdasarkan tesis George Turing, yang pertama yaitu mesin Turing dapat diterima sebagai model utama dari agen komputasi. Dan yang kedua yaitu program mesin Turing dapat diterima sebagai model akhir dari suatu algoritma. Kemudian, nah, di sini juga mesin Turing juga menentukan batas komputabilitas. Dan masalah yang tidak dapat dihitung atau tidak dapat dipecahkan, contohnya yaitu masalah yang dapat dibuktikan bahwa tidak ada mesin Turing yang dapat menyelesaikannya. Next. Selanjutnya itu unsolvable problem. Unsolvable problem atau masalah yang tidak dapat diselesaikan. Yang pertama terdapat masalah terhenti atau halting problem. Itu memutuskan atau mengingat kumpulan instruksi mesin Turing bersama dengan isi pita awal. Apakah mesin Turing itu akan berhenti jika dimulai pada pita itu? Nah, untuk menunjukkan bahwa tidak ada mesin Turing untuk menyelesaikan masalah penghentian atau halting problem, digunakan pendekatan pembuktian dengan kontradiksi. Yang pertama yaitu diasumsikan bahwa ada mesin Turing yang dapat memecahkan masalah ini. Dan kemudian tunjukkan bahwa asumsi ini mengarah pada situasi yang mustahil. Kemudian juga terdapat konsekuensi praktis dari masalah lain yang tidak terpecahkan terkait dengan masalah penghentian, yaitu yang pertama, tidak ada program yang dapat ditulis untuk memutuskan apakah program tertentu selalu berhenti pada akhirnya, tidak peduli apa inputnya. Kemudian yang kedua yaitu tidak ada program yang dapat ditulis untuk memutuskan apakah ada dua program yang ekuivalen atau akan menghasilkan output yang sama untuk semua input. Dan yang terakhir, tidak ada program yang dapat ditulis untuk memutuskan apakah program tertentu yang dijalankan pada input tertentu akan menghasilkan output tertentu. Kemudian kesimpulan atau ringkasan materi kali ini yaitu yang pertama, model adalah cara yang penting untuk mempelajari fenomena fisik dan sosial. Kemudian juga terdapat tesis George Turing, yaitu jika ada algoritma untuk melakukan tugas manipulasi simbol, maka ada mesin Turing untuk melakukan tugas itu. Dan yang ketiga, mesin Turing dapat diterima sebagai model utama dari agen komputasi. Dan terdapat juga program mesin Turing dapat diterima sebagai model akhir dari suatu algoritma. Mesin Turing juga menentukan batas komputabilitas. Dan yang terakhir, masalah yang tidak dapat dihitung atau tidak dipecahkan atau unsolvable problem dapat dibuktikan bahwa tidak ada mesin Turing untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Ya, sekian paparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.